mania dimanapun Anda berada, sahabat Kireina, semoga Anda selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini merupakan hari istimewa bagi saya sebagai petani bonsai, karena hari ini kami tadi kedatangan tamu milenial masih muda, tapi beliau sukses mengembangkan bisnisnya. Saya tahu 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya ketemu beliau, dia masih merintis usaha ini. Dan hari ini saya ketemu dengan beliau dalam keadaan yang berbeda. Ia telah sukses menjalankan bisnis yang ia tekuni. Ia memulai bisnis ini benar-benar dari nol. Saya tahu dan saya menjadi saksi perjalanan bisnis beliau. Hari ini dia datang ke tempat saya dengan situasi yang berbeda. Ia YouTuber, subscriber terbanyak untuk jenis YouTube dalam bidang bonsai atau tanaman hias. Ia bisa kolaborasi dengan Mbak Imbong, salah satu YouTuber terbaik di tanah air ini. Ia bisa menjadi narasumber di mana-mana, termasuk di Bank Indonesia, untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman yang lainnya. Ia bisa membawa pemuda di desanya untuk menekuni bisnis ini dan dikembangkan bersama-sama. Kita akan kupas dalam wawancara eksklusif kami bagaimana kiat-kiatnya untuk mencapai kesuksesan ini. Ikuti dalam video saya berikut ini. Halo teman-teman bonsai mania dimanapun Anda berada, kita kedatangan tamu. Tentu teman-teman sudah biasa dengan siapa dia. Salam bonsai, semangat sehat selalu. Nah, Gubuk Bonsai ya Mas. Sekolah bonsai gratis. Sekolah bonsai gratis. Orang bayar. Orang bayar. Nah, ini luar biasa karena saya kedatangan juga ke Payon. Payon. Nek saya sebagai petani bonsai, hari ini hari yang membahagiakan. Siap, sama-sama. Ketemu YouTuber Sultan. Barangnya tuku kabeh, saiki suwung nggonku, kan duwe barang. Saya harus nanam lagi, tapi nggak apa-apa. Nanti kita nanam lebih banyak, kita buat bonsai yang lebih. Jadi biar ada sirkulasi. Iya. Ada putaran kanan. Teman-teman kalau mau cari barang bagus, harganya terjangkau ya di sini tempatnya ke tempatnya Pak Wisnu. Amin. YouTube-nya di like, di subscribe, nomornya juga dicatat, langsung dihubungi, responnya cepat. Nggak pakai lama. Nah. Proses mudah langsung deal. Nah. Ada bonusnya juga. Ada bonusnya. Saya tadi dikasih bonus pot. Masih dikasih kemuning juga. Nah, amin. Pasti jamin betah. Tempatnya nyaman. Mas bisa dilihat kan joglonya dong. Coba bisa dikasih lihat nanti. Tuh, tempatnya nyaman banget. Itu bombastis. Saya sebenarnya akan bahas tentang bisnis bonsai. Yes, saya kenal Mas Husein ini belum lama. 3 atau 4 tahun yang lalu saya berkunjung ke Gubuk Bonsai itu. Wah, tempatnya kayak gitu. Tidak ada yang menurut saya bonsai yang potensial waktu itu, karena hanya pohon dongkelan, dan dalam pikiran saya ini perusak alam waktu itu seperti itu. Tapi saya tadi banyak cerita dari teman-teman, saya juga lihat profilnya sekarang udah menggurita. 3 tahun menggurita. Apa kiat-kiatnya? Dan tentu saja kalau jenengan buka di Gubuk Bonsai yang YouTube-nya itu sudah banyak yang beliau kerjakan dalam bisnis maupun dalam membudidayakan bonsai, memperkenalkan kepada khalayak ramai, sehingga bonsai posisi sekarang pandemi, bisnis lainnya surut, bonsai justru makin meningkat. Kenapa? Karena orang-orang yang suntuk di rumah sekarang malah ngerjain bonsai ya Mas ya. Semua bisnis hobi lah Mas. Tapi bonsai ini menjadi lebih menarik. Iya. Dia tahu kalau bonsai ini ternyata bisnis yang long time, jangka panjang. Tidak pernah mengalami pasang surut seperti yang lainnya. Burung murai batu misalnya, dulu sempat boom, sekarang surut. Ikan lohan juga seperti itu. Anthurium juga sama. Nah, bonsai ini kalau diamati sejak dulu tidak pernah surut. Sama sekali. Satu. Yang kedua, bonsai sekarang sudah bisa diekspor. Betul. Nah, sehingga kalau teman-teman kesulitan untuk menjual, ekspor bonsai sekarang sudah dilakukan. Di Eksotik Salatiga juga ada. Betul. Nah, teman-teman juga bisa main ke sana nanti. Nah, saya sebagai petani tertarik untuk mengikuti cara bisnisnya Mas Husein. Kita tanya satu persatu ya. Dia tidak pelit ilmu kok. Nah, pertanyaan, kenapa perkembangan jenengan itu menurut saya sangat cepat. Yang puluhan tahun yang
sudah sampai tua bonsainya begitu-begitu saja masih ada. Bisnisnya bonsai gitu-gitu aja. Jenengan masih muda, boleh dikata dalam bisnis ini masih bau kencur gitu. Tapi kok langsung del gitu. Bahkan kalau saya kasih bocoran nanti tak linknya tak kasih tahu. Beliau ini salah satu bonsai atau YouTuber bonsai yang bisa nembus ke Baim Wong. Nah, itu kan luar biasa. Nah, kita tanya satu persatu. Satu itu dulu. Kenapa? Yang mana, Pak? Nah, kuncinya apa? Jenengan bisa sesukses ini dalam waktu yang singkat. Ya masih. Ya semua masih proses belajar ya Mas ya. Alhamdulillah dengan perkembangan dan rezeki dari Allah. Amin. Mungkin gubuk bonsai yang dulunya benar-benar gubuk kecil sekarang sudah mulai sedikit berkembang. Nah permasalahannya adalah sebenarnya saya melihat waktu itu kelemahan Mas. Jadi pada 3-4 tahun yang lalu tuh jual beli online dalam bonsai itu masih menjadi hal yang rancu dan meragukan. Wah nanti beli di medsos misalkan fotonya berbeda, gede, tapi begitu barang sampai kecil. Ada juga banyak kasus penipuan. Kemudian transaksi dalam pasar online pun susah. Nah dari sini gubuk bonsai itu melihat peluang. Oh berarti agar pasar bonsai lebih berkembang lagi itu di sini ada yang perlu diperbaiki. Akhirnya gubuk bonsai memutuskan untuk selama masih kala itu di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sampai Jakarta, Lampung itu kita kirim langsung. Jadi tidak pakai jasa paket. Nah, meskipun begitu pada saat itu tim dari kita pun mendapat nyinyiran. Kalau kata netizen sekarang kan nyinyir, Mas. Jadi pada nyinyir lah kalau dikirim sendiri kan uangnya banyak, modalnya banyak, terus kemudian untungnya berapa dong, sama aja kerja bakti kan begitu. Cuman kembali lagi kalau dalam prinsip saya pribadi itu dalam ajaran kami diajarkan kalau silaturahmi itu memperpanjang rezeki, memperpanjang umur. Jadi pertama-tama yang kita cari adalah relasi. Nah, bagaimana kita membangun relasi yang baik? Yang itu tidak pernah dilakukan oleh pedagang-pedagang dulu ya. Karena memang benar Mas, karena kalau itu misalkan ya, kalau itu saya ada pohon saya jual 2 juta, modalnya paling 700.000 misalkan. Nah, saya ngirim ke Purwokerto. Kalau saya pakai paket, nggak nyucuk. Saya kirim paket ya Mas. Nah, kemas begitu paling ongkos kirim 300. Dia masih ada untung sekitar 1 juta. Tapi kalau saya kirim langsung itu kan saya sewa mobil, masih bayar supir, makan, perjalanan. Tapi kelebihannya apa? Sekarang kita bisa bertemu langsung dengan pembelinya, kita bisa silaturahmi. Nah, titiknya itu di sini Mas, di sini. Ketika kita silaturahmi seperti ini, kadang saya menemukan seperti ini. Mas Hussein kan bisa jualan. Saya ini bosen loh, itu tolong pohonnya dibawa semua Mas. Gitu. Jadi ada peluang lain ya. Lah bayarnya gimana Pak? Nggak usah bayar, nanti bayarnya satu-satu kalau udah mulai terjual. Nah, gitu. Jadi yang tadinya saya kirim bawa 1-2 pohon, pulang malah bawa 1 pickup. Tapi itu kan butuh proses, butuh yang namanya trust, kepercayaan juga. Sampai saya nawarkan ke Mas Hussein. Mas Hussein ini tolong dijualkan, bayarnya kalau udah laku, berarti saya percaya sama Mas Hussein ya. Nah, bangun kepercayaannya gimana dulu masalahnya? Sama dengan tadi itu Mas, kuncinya ada di pelayanan dan tanggung jawab kita sendiri. Servis ya. Seperti kata-kata Mas, pengusaha-pengusaha yang sudah sukses yaitu modalnya 3, yaitu 1 juta Mas. Apa itu? Sabar, jujur, tawakal. Wah, luar biasa. Ini anak muda kok ilmunya udah sebanyak ini ya, teman-teman. Lalu temennya enggak ada yang muda. Teman-teman bocah cuma tua-tua tuh ya sharing pengalaman kan ya asik juga gitu. Jadi harus sabar. Jadi misalkan ya dalam hobi bonsai itu kita enggak bisa 3-5 bulan terus pengen hasil profit yang gede itu enggak. Jadi pengusaha yang baik itu memikirkan pelayanan, memikirkan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan. Nanti soal profit, soal bonus dan sebagainya itu belakangan akan mengikuti. Tidak usah jauh-jauh, bahkan dari pihak keluarga saya pribadi pun pada waktu itu ya sempat nyinyir gitu. Ya kalau seperti ini kamu sampai Purwokerto untung cuma 100-200 ribu buat apa? Gitu. Mending duduk manis di rumah mengajar bocah, dapat Vian sama. Tapi kan di luar dari itu ya kadang kayak gitu Mas, suruh bawa, ambil aja dan sebagainya gitu. Ini kuncinya luar biasa teman-teman. Jadi kita sudah dapat kunci yang satu. Nah sekarang kita cari tahu tentang peluang.
masih banyak teman-teman di luar sana yang muda-muda, yang tua-tua yang mau terjun ke bonsai karena nggak melihat peluangnya. Nah, menurut Mas Husen, ke depan itu peluang bonsai seperti apa, Mas? Untuk sampai saat ini ya Mas ya, misalkan ada di pohon kimeng ini, pohon kimeng saat ini peluangnya sangat fantastis dan luar biasa. Yang dulu harganya mungkin di bawah 5 jutaan, sekarang sudah bisa berlipat-lipat. Seperti yang dikatakan jenengan bahwa bonsai ini memang tidak ada matinya, karena barang seni kan Mas, dia berkembang terus. Lah untuk melihat peluang kadang seperti ini Mas, setiap daerah itu beda-beda. Misalkan di Jawa Barat itu pasar yang bagus Cemara Sinensis, kemudian Lohansung, jenis-jenis impor. Atau mungkin kalau di daerah Jawa Timur, di daerah pesisir yang laku Santigi. Dan sebagainya. Nah, penjual yang baik itu biasanya kalau bisa melengkapi, jadi tidak hanya terlalu fokus di salah satu produk ya. Cuman itu nanti kalau kita fokus ke satu jenis itu juga bisa menjadi ciri khas Mas. Misalkan di Sragen memang terkenal dengan fokus budidaya Vickers ya. Itu. Nah, kemudian masuk ke Sragen adanya Vickers ya kan, kadang-kadang kita isi dengan jenis-jenis yang lain. Nah, itu peluang, berarti peluangnya masih luas ya. Bahkan sejak dari bapak saya dulu sampai sekarang, dan kemungkinan besar bisnis bonsai ini malah bisa turun temurun. Bisa diturunkan ya, bisa diwariskan ya. Betul sekali. Nah, kalau posisi sekarang, posisi pandemi ini, cara ngatasinnya gimana? Apakah sekarang kan kita mau ikut pameran, mau ikut keluar kan agak susah ini. Nah, tapi ternyata bonsai masih punya nilai, masih banyak yang mencari, masih banyak yang. Nah, kiatnya jenengan bertahan di masa pandemi dengan kondisi seperti ini, atau gini dulu, sebelum masa pandemi sama masa pandemi ini bisnis bonsai jenengan gimana posisinya? Posisinya Mas, untuk sebelum pandemi ya Mas, waktu itu sekitar tahun berapa? 2019 itu justru cenderung sepi. Oh, justru sepi. Dalam setahun itu paling saya laku 2 atau 3. Bukan maksud untuk ini Mas, pesimis bukan ya. Memang bonsai ini kalau untuk makan sehari-hari, kalau menurut saya pribadi tidak bisa Mas, tidak bisa dijaga dengan begitu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dan niat, hobi bonsai ini untuk beli rumah, untuk beli tanah, untuk beli mobil, kendaraan dan sebagainya itu bisa. Asalkan kuncinya 3 itu tadi, harus ada 1 juta tadi itu loh Mas. Sabar, jujur dan tawakal kan begitu, pelayanan dan sebagainya. Nah, setelah pandemi, puji syukur alhamdulillah kok mulai ada banyak pesanan. Pesanannya banyak. Banyak banget. Mulai Januari lah Mas, Januari sampai sekarang itu saya alhamdulillah belum istirahat. Kirim ke Bandung sudah ada. Tuh teman-teman, dicatat apalagi sekarang kondisi pameran banyak sekali sehingga pangsa pasar bonsai tambah baik gitu. Kemarin makin rame Mas, makin rame. Banyak yang hobi, berarti kan pergerakan di pasar itu makin cepat. Itu makin bagus, makin banyak. Ini agak sensitif, agak ke dalam lagi ya. Sebagai pemula yang ingin terjun ke bisnis ini, apa aja yang harus dilakukan dahulu? Kalau menurut saya gitu nggak usah buru-buru harus beli, enggak. Wah senang beli terus harus udah beli ya, itu enggak. Kalau bentuknya tidak harus langsung ke alam, dukel. Wah, dikira rusak ya. Jadi yang penting dipahami dulu, dihayati, kira-kira cocok enggak. Karena kalau semuanya sudah senangnya dari hati Mas, itu akan beda rasanya. Jadi dilihat dulu, tanya sama yang sudah jago, tanya sama yang sudah pintar, yang sudah senior. Seperti saya waktu kan juga benar-benar masih pemula. Makanya ketika saya kirim itu saya langsung ketemu orangnya dan belajar juga Mas. Untuk hobi bonsai itu kalau untuk bisnis mungkin ada jenis-jenis tertentu ya Mas yang aman. Misalkan ya yang di semua daerah itu harganya baik. Itu salah satunya Vickers, kemudian Lohansung, kemudian Sianci. Itu kan pasarnya di mana-mana ada ya. Nah, untuk teman-teman pemula mungkin saran saya silahkan bermain di pohon-pohon yang aman, pasarnya itu bagus. Tapi kalau udah bener-bener seneng dari hati Mas, itu kadang malah ini nggak mikir jual. Itu saya juga ada teman seperti itu. Ada yang jual. Jadi koleksi bener-bener. Karena dia wes senang udah nyatu sama pohon ya, senang lah. Itulah apa bonsai sejati Mas sebenarnya kalau menurut saya loh. Dia mau memaknai bonsai sendiri, senang diopeni bahkan sampai jadi, wah itu bonsai yang top itu. Nah, kita malah masih kolektor ya. Masih tergoda.
Jebal. Nah, ini sudah ada beberapa poin yang tadi kita bicarakan dan alhamdulillah banyak ilmunya. Saya yang tua jadi malu sih, kalah sama anak Saya juga bau banyak. kencur ini. Nah, apalagi yang masih muda-muda mas, Ya, teman-teman yang muda itu punya peluang di waktu. Tenaganya Ya kan? masih Tenaganya kuat. masih kuat. Kemudian karena kan bonsai itu kelemahannya di proses. Iya. Karena waktu kita budidaya dari nol untuk sampai jadi kan mungkin berwaktu 4-5 Iya. tahun. Tapi kalau usia kita masih sekitar 20, kemudian 25 ke atas sedikit lah, itu kan kita masih punya waktu. Dengan modal sedikit-sedikit, waktunya masih ada sisa banyak, besok bisa panen. Nah, ini terakhir mas, biar nanti jenengan nggak ke soren pulang sampai Sragen. Nggak apa-apa. Ini kalau saya mau masuk bonsai, kan banyak organisasi nih. Ada PPBI, saya sebut nggak apa-apa ya. Ada Aksisign, ada Ruby, ada macam-macam. Nah, menurut jenengan, karena kita adalah pedagang yang harus melayani di semua organisasi, perlu nggak kita masuk organisasi? Kalau saya sih mas, sebagai posisi saya penjual ya mas, sebagai posisi penjual sangat penting sekali. Penting ya. Dan tidak perlu memandang satu, nggak perlu terlalu fanatik. Iya. Saya BBI, wah saya Aksisign banget, saya Black Caesar banget, Oh, saya iya. Ruby banget, wah Iya. enggak. Nek saya pribadi justru semua saya ikuti. Semua diikuti ya. Karena memang semuanya bagus mas, semua Iya. punya nilai kelebihan sendiri-sendiri. Seperti BBB kan di mana tempat Ada. Itu dicatat teman-teman. pas sedulurannya juga Iya. luar biasa. Nah. Orang-orang bonsai itu saya di sini entah dimanapun tuh penjamuannya mantap. Nah, sip, Memang nggak pandang bulu, mau pemula, mau senior, mau petani, mau penjual, semua diterima dengan welcome. Entah di PPBI, entah di Black Caesar, entah di Ruby, semuanya luar biasa. Tinggal asalkan kalau niat kita baik untuk belajar bonsai itu sudah ada, ya insya Allah nanti jalannya terbuka sendiri. Silaturahminya jalan, rezekinya jalan, Yes. kita dapat saudara lebih banyak tuh ya. Dan Oke. cuan pokoknya belakangan mas, itu bonus. Ya. Nah, soal cuan itu bonus. Ya. Nah, ini teman-teman sudah banyak hal yang kita gali dari Mas Husain Ali. Terima kasih sudah sampai ke Jogja jauh-jauh dengan senang hati. dan gabung dengan kami. Mudah-mudahan kita doakan Mas Husain Ali bersama timnya di Kubu Bonsai semakin sukses. Pesan terakhir untuk teman-teman di sana Mas, biar tambah seneng. Oke, untuk yang masih muda-muda ya kan, ayo kita ramekan bareng-bareng pasar bonsai Indonesia. Semangat. Kemudian jangan gampang jatuh dan down. Kadang yang sering kita temui ketika pendongkel, kadang ya mas ya, kadang di rumah mungkin dikirim istri, oh ngapain keluar cari bahan-bahan gitu, nggak laku dijual dan sebagainya. Karena memang semuanya perlu proses. Saya pada tahun pertama kedua itu memang tidak Saya memiliki lihat, apapun. iya lihat sendiri itu di pinggir kolam natanya, yang mati banyak, dongkelnya ya kayak ngono kabeh. Sekarang bonsai saya nggak ada apa-apanya dibanding dia. Jadi cepat sekali perkembangannya. Terus belajar, bagi-bagi ilmu, jangan malu tanya, kan sama dengan buku bonsai kan, sekolah bonsai gratis ya teman-teman, bisa lihat, cek satu-satu videonya. Mau request silahkan, mau pengen bikin video apa silahkan. Makasih Nanti kita maju bersama. Mas Siap. Husain, sukses selalu. Yes. Thank you.